Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Akhirnya Apecer join juga nih pasar SSD NVMe PCIe Gen 4 X4 yang kecepatan read sequentialnya tuh up to 7000 MB per second. Ya, ini dia ya, Apecer AS2280Q4U. Di pasar Indonesia sendiri baru ada yang varian 1 TB-nya aja. Harganya itu cukup menggiurkan, ada di sekitar Rp2.050.000. Nah, seperti apa sih performanya? Mari kita tes. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Apecer AS2280Q4U adalah SSD konsumer tercepat yang dirilis oleh Apecer hingga saat ini. Seri Q4U ini berada di atasnya seri Q4 yang dulu pernah kita bahas. Pokoknya SSD Apecer kalau ada huruf U-nya itu udah seri yang paling tinggi deh di kelasnya. SSD AS2280Q4U punya 3 SKU, versi 2 TB, 1 TB, dan yang 512 GB. Sayang sekali pada saat video ini dibuat, baru yang versi 1 TB-nya aja nih yang udah dijual di Indonesia. Menariknya, si versi 1 TB ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp2.075.000. Mengingat di dalam paket pembeliannya, Apecer udah menyediakan tambahan heatsink. Sebelum kita bahas mengenai detail speknya, mari kita unboxing terlebih dahulu. Boxnya ini berwarna hijau ala Apecer dan bentuk dari boxnya ini juga lebih berisi. Begitu dibuka boxnya, kita disuguhkan langsung nih unit dari SSD-nya. Oh ya, unit sampel yang kita tes ini adalah yang versi 512 GB. Di bagian bawahnya terdapat heatsink SSD berwarna hitam yang juga udah include dengan thermal pad-nya. AS2280Q4U versi 512 GB ini punya sequential read up to 7000 MB per second, sedangkan sequential write-nya up to 3000 MB per second. Untuk yang versi 1 TB dan 2 TB tentu memiliki spek yang lebih kencang lagi. Yang 1 TB diklaim punya kecepatan di 7300 MB per second dan yang 2 TB di 7400 MB per second untuk kecepatan read sequentialnya. Speed yang mencapai 7000 MB per second ini tentu bisa tercapai berkat controller dari Phison, yaitu Phison E18. Ya, sepertinya ini adalah kali pertama SSD consumer Apecer pakai controller Phison E18. Dan bisa kita lihat di sebelahnya terdapat DRAM chip dari Hynix. Dan total terdapat 4 buah IC memory yang masing-masing berkapasitas 128 GB. Untuk spek yang lain, Apecer tidak begitu detail memberi informasi pada website resminya. Untuk itu, kita mesti scroll lagi ke bawah sampai menemukan daftar file unduhan. Pada datasheet-nya ini, barulah kita bisa melihat spek yang lebih detail. Untuk TBW versi 512 GB-nya ini punya TBW di 350 TB. Sedangkan untuk yang versi 1 TB dan 2 TB punya TBW di 750 dan 1500 TB. Jujur saya suka sekali dengan marketing detail yang ada di website Apecer ini. Informatif dan jelas. Bahkan ada official videonya juga nih, di mana Apecer menyebutkan bahwa SSD AS2280Q4U ini kompatibel dengan konsol PlayStation 5. Bahkan dapat dipasang beserta heatsinknya sekaligus. Oke, tiba saatnya kita tes performa dari SSD ini. Tapi sorry banget nih, saya tidak sempat mengetes heatsink bawaannya. Saya hanya mengetesnya dengan heatsink SSD bawaan dari Mobo MSI. Berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan CPU AMD Ryzen 7 5800X, Mobonya MSI B550M Mortar Wi-Fi yang udah support SSD NVMe PCIe Gen 4 X4. Lalu semua tes dilakukan di casing Micro ATX Cooler Master TD300 Mesh. Di pengujian pertama, kita akan tes benchmark menggunakan Crystal Dismark 8. Pengujian dilakukan dalam dua kondisi, ketika SSD berkapasitas sekitar 20% dan ketika SSD berkapasitas hampir full sekitar 80%. Untuk settingan Crystal Dismark-nya sendiri, kita pakai SSD NVMe dan peak performance di 1 GB.
Pada kondisi 20%, kecepatan read sequentialnya mencapai 7114 MB per second dan kecepatan write sequentialnya mencapai 3765 MB per second. Wow, kedua angka ini tuh melampaui klaim tertulisnya di 7000 MB per second untuk baca dan 3000 MB per second untuk tulis. Lalu pada kondisi SSD terisi data 80%, kecepatan baca dan tulis sequentialnya juga tidak jauh berbeda dari kondisi kapasitas 20%. Dan berikut adalah hasil benchmark dari software atau disk benchmark. Di pengujian kedua, kita akan tes kecepatan copy files di dalam SSD-nya, atau SSD ini akan melakukan read dan write secara bersamaan. Kami menggunakan file berkapasitas 71 GB yang juga merupakan file game dari Watch Dogs Legion. Di kapasitas 20%, kecepatan copy filesnya ini mencapai 1,5 hingga 1,6 GB per second. Namun ketika sudah sampai 80% jalan, kecepatannya menurun drastis ke kisaran 400 MB per second. Total waktu yang dibutuhkannya sendiri mencapai 1 menit 5 detik. Kemudian pada kapasitas 80%, kecepatan copy filesnya juga tidak jauh berbeda, ada di kisaran 1,5 GB per second. Namun bedanya ketika baru jalan 30%, kecepatannya turun drastis ke 400-an MB per second, bahkan sempat menyentuh 200 MB per second. Di pengujian ketiga, kita akan coba siksa SSD-nya dengan menjalankan copy files di dalam SSD selama 10 menit berturut-turut. Kami tes di suhu ruangan ber-AC 26 derajat Celcius di casing tertutup Cooler Master TD300 Mesh Micro ATX. Suhu maksimal SSD dapat mencapai 54 derajat Celcius. Suhu segini dicapai setelah SSD melakukan copy files berturut-turut hingga ratusan gigabyte selama 10 menit. Pengujian ini adalah pengujian suhu yang ekstrim. Jika dipakai main game, tentu suhunya tidak akan setinggi ini. Kesimpulannya, di harga Rp2.075.000, Apecer AS2280Q4 versi 1 TB ini memang punya banyak pesaing. Namun dengan tambahan bonus heatsink, saya rasa SSD ini jadi punya daya tarik tersendiri. Di kelas 512 GB sendiri, saya rasa masih jarang ya ada SSD PCIe Gen 4 X4 dari merek lain yang main di kapasitas kecil seperti ini. Sayang sekali versi yang 512 GB ini belum rilis resmi, so saya tidak tahu harganya nanti bakal ada di berapa. Yang jelas di pengujian tadi, Apecer bisa membuktikan bahwa SSD mereka dapat berjalan sesuai spek tertulis, bahkan jauh melampauinya. Suhunya juga sangat terjaga, plus ada bonus heatsink di dalam paket pembeliannya. So, segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.